Shalom Kingdom People, ada satu hal yang seringkali dilupakan oleh orang percaya. Apakah itu? Yaitu bahwa Tuhan itu menyediakan karunia-karunia buat gerejanya. Gerejanya itu saya tidak berbicara organisasi, gedung, atau institusi, tetapi saya lebih menunjukkan ini kepada kita yang adalah kingdom people, umat kerajaan, umat yang ditebus, umat yang menjadi miliknya. Kepada kita Tuhan memberikan karunia-karunia. Jelas itu ditulis di dalam firman Tuhan. Dan Alkitab mendorong kita, firman Tuhan mendorong kita untuk kita mempergunakan. Ya, untuk apa Tuhan memberikan itu di dalam kehidupan kita? Kalau tidak dipergunakan. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-14 berkata, jangan lalai, ya, jangan abai, jangan menggampangkan, jangan nggak menganggap gitu kira-kira, ya. Tapi seriuslah dalam apa? Mempergunakan karunia yang ada padamu, karunia yang ada pada kita. Berarti karunia itu udah ditaruh di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Salah satunya kita tahu adalah karunia roh. Bukankah Roh Kudus tinggal di dalam kita? Sumbernya ada di dalam kita. Yang dikatakan di-emphasize ya, telah diberikan. Garis bawah itu saudara. Yang telah diberikan, bukan yang akan, bukan yang nanti. Tapi yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Saudara, ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang hari ini juga saya percaya sebagai firman Tuhan, surat ini juga berbicara bagi kita orang percaya. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mau agar kita memakai karunia itu. Karena karunia itu telah diberikan kepada kita. Nah, saya menemukan di lapangan bahwa seringkali ada dua sikap yang salah. Ini dua sikap yang salah. Ya, yang pertama adalah sikap pasif. Sikap pasif itu diaplikasikan dengan satu sikap mungkin malas, ya, acuh tak acuh, sampai mungkin sama sekali nggak peduli gitu dengan karunia yang Allah itu berikan kepada kita. Sama sekali nggak mau tahu, ya, jangankan menginginkan, jangankan mencari, apalagi secara intensional gitu, atau kemudian memakainya, pengen tahu aja enggak, ya. Yang kedua adalah sikap yang sebaliknya, kutub yang sebaliknya, yaitu yang berlebihan, saudara. Ya, yang akhirnya jadi sombong, lalu kemudian terlalu berbangga karena karunia-karunia yang ada pada dirinya. Dua-duanya ini Tuhan nggak mau ini ada pada kita. Kita harus memiliki sikap yang benar, sikap yang seimbang, sikap yang dewasa di dalam meresponi karunia-karunia yang Tuhan beri ke dalam hidup kita, taruh di dalam hidup kita. Dalam pasal berikutnya Rasul Paulus kembali menuliskan, ya. Jadi ini satu rangkaian surat yang sama kepada Timotius. Kepada hari ini firman Tuhan, lihat ini berbicara untuk kita semua, saudara, sebagai orang percaya. Sekali lagi, supaya apa? Supaya kita memakai karunia yang Tuhan beri itu dalam kehidupan kita, dan sekaligus juga ayat ini menyatakan tentang hal-hal penting yang perlu kita terapkan, ya, yang menjadi sikap kita saat kita memakai karunia itu. Di dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saudara, perkataan ayat 6 ini kan mirip sekali dengan yang ditulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 14 tadi, yaitu di mana Tuhan mau agar kita mengobarkan. Mengobarkan itu artinya apa? Memakainya, ya, nggak abai, nggak acuh, atau juga terlalu sikap yang berlebihan tadi, tapi kita mempergunakannya, mengaplikasikannya, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang ke-7 kemudian ada sebuah warning yang sangat penting di situ. Sebab dikatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Saya percaya saudara bahwa ayat 6 dan ayat 7 ini merupakan satu pola pikir, ya, ada kesinambungan di sana. Ya, Tuhan tak kasih kita roh ketakutan. Kenapa banyak orang gagal di dalam mengaplikasikan karunia? Karena takut, ya. Karena kemudian ada rasa khawatir, cemas, dan atau mungkin juga biarin aja deh, Tuhan kan kita punya pola pikir yang dipakai Tuhan itu orang-orang tertentu. Padahal enggak, Tuhan mau pakai kita semua. Ya, ada satu ungkapan yang sangat penting. Saya lupa siapa yang ngomong pertama kali, tapi saya pernah membaca sebuah buku yang berkata every member
is a minister. Setiap anggota itu harusnya melayani. Setiap anggota itu harusnya aktif. Sebabnya Tuhan kasih karunia-karunia yang memampukan kita agar kita boleh berfungsi, agar kita boleh aktif, agar kehidupan kita berdampak dan menjadi berkat buat orang lain, berguna bagi kerajaannya. Karena itu dikatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan apa itu manifestasinya? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku, saya percaya ayat yang ke-7 ini mengingatkan kita, tentu saja nomor 1 yang paling utama yang menjadi basic adalah kita harus berani. Ya, tetapi diberi koridor, ya, diberi sebuah tuntunan agar apa, saudara? Agar kita mempergunakannya dengan benar. Mempergunakan dengan benar itu bagaimana? Yaitu mempergunakannya dikatakan dengan kekuatan. Kekuatan yang dianugerahkan Tuhan sendiri kepada kita. Maksudnya apa, Pak Daniel? Maksudnya adalah bahwa kita harus berani melangkah. Ya, karena kalau kita tidak mencobanya, kita tidak berani melangkah, mempergunakannya. Dan kalau kita nggak mempergunakannya, itu bisa hilang. You use it or lose it, ya. Pakai itu, saudara. Berani untuk melangkah dan jangan izinkan kegagalan. Mungkin ketika kita mulai memakainya, menerapkannya, kita gagal. Ternyata kok nggak terjadi apa-apa, misalkan. Ada dampaknya ya. Saudara, jangan biarkan itu menghentikan langkah-langkah kita, usaha kita untuk mempergunakan karunia tersebut. Ingatlah bahwa Tuhan itu Allah menyertai kita dengan kekuatannya. Makanya Rasul Paulus berkata tadi, oleh ilham Roh Kudus saya percaya. Ya, Tuhan nggak kasih roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, number 1. Ya, kekuatan. Kita minta ini ada dalam kehidupan kita. Ya, dan tentu saja saudara, kita harus tetap rendah hati ketika ada masukan-masukan yang benar. Tidak semua masukan benar, ya. Ada masukan-masukan yang benar. Kita dengan rendah hati kita menerimanya, kita memakainya untuk mengevaluasi kehidupan kita sehingga kemudian kita bisa menemukan karunia yang tepat memang seperti yang Tuhan kasih buat kita. Ada banyak karunia, ya. 1 Korintus 12, Roma 12, Efesus pasal yang keempat, ya saudara, karunia roh, karunia motivasi dan karunia jabatan atau jawatan. Ya saudaraku, fivefold ministry, ya 5 karunia yang ada di dalam Efesus itu. Nah saudara, masing-masing saya percaya Tuhan kasih. Tuhan kasih berapa banyak, Pak? Tergantung yang memberi, tergantung Tuhan sendiri. Temukan itu. Ya mungkin ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ya seberapa yang Tuhan percayakan. Dan ketika kita saudaraku berani mempergunakannya, bukan karena ketakutan. Dan kita tahu bahwa hanya oleh kekuatan Tuhan saja, maka tidak mudah untuk kita sombong, ya, karena semuanya dari Tuhan sendiri. Lalu kemudian yang kedua dikatakan mempergunakannya dengan kasih, mempergunakannya dengan kekuatan, mempergunakannya dengan kasih. Motivasi utama untuk semua pemakaian karunia itu adalah karena kita mengasihi, karena kita ingin hidup kita ini jadi saluran tangan Tuhan yang kuat, anugerah Tuhan yang limpah, kemurahan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan yang lain. Paling orang lain, paling mudah ya saudara, misalkan saudara diberikan karunia kesembuhan. Saudara, saya percaya kita pasti punya belas kasihan yang mendalam. Kita lihat Alkitab bagaimana hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan, kata Injil ya saudara, dan kemudian apa yang terjadi? Mujizat. Ya, mujizat terjadi. Belas kasihan, tanpa belas kasihan tidak ada gerakan yang kemudian kita melihat orang dalam penderitaannya, dalam kesukarannya, karunia mercy ya saudara, karunia orang yang penuh dengan berkemurahan. Semua itu digerakkan oleh apa? Hati yang mengasihi mereka yang tertindas, yang tertekan, yang nggak punya jawaban. Dan ini nggak ngomong soal kaya nggak kaya, hebat nggak hebat, enggak. Semua orang bisa mengalami problem dalam kehidupannya. Karunia-karunia kita yang Tuhan kasih buat kita, ya karunia yang ada pada diri kita bisa menjadi solusi bagi mereka. Basicnya, landasannya, motivasinya is love, adalah kasih. Karena Allah juga adalah kasih. Ya, saudaraku, ketika kita mengerjakan itu dengan kesungguhan, bergerak oleh kasih yang mendalam, maka saya percaya saudara, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sekaligus itu akan menyingkirkan apa? Kesombongan, pementingan diri sendiri, atau ketidakpedulian kepada orang lain. And then the last but not least, mempergunakannya dalam atau dengan tertib, dengan ketertiban. Ya, apa ada yang sembarang? Ada, saudara. Ya,
Ada yang orang kemudian seenaknya sendiri, ya, bahkan kemudian mau-maunya sendiri, merasa dirinya hebat. Oh, I'm the anointed, ya, and then dia bisa melakukan sesuai apa yang menjadi mau, dan mungkin untuk keuntungan diri sendiri. Ya, nah, roh Allah itu roh yang tertib, Roh Kudus itu roh yang tertib. Kecuali roh kuda, ya saudara, kalau kita ada roh Allah, kita akan mudah ditertibkan. Kita memiliki disiplin, ya, memiliki penguasaan diri, tertib termasuk kita memiliki ketundukan terhadap siapa? Terhadap arahan yang benar dari otoritas yang ada di atas kita. Saya pernah ketika saya sekolah Alkitab, gereja yang menaungi Bible College di mana saya belajar adalah gereja yang sangat open terhadap pelayanan nubuat misalkan. Ya, setahun sekali mereka membuat yang namanya presbytery meeting, mereka mengundang hamba-hamba Tuhan yang berkarunia, dan kemudian di ibadah-ibadah mereka terbuka terhadap apa yang Tuhan mau nyatakan buat gereja. Dan tetapi ya setiap kali kalau misalkan ada seseorang yang maju ke depan dan menyampaikan, biasanya tengah-tengah penyembahan, ada orang berkata, Pak, aku dapat impresi, saya dapat impresi begitu ya. Maka itu harus disampaikan dengan leaders yang ada di situ yang akan menimbang. Ya, dan kalau leadersnya bilang oke, later ya, nanti dulu ya, sabar ya, gini-gini. Dia akan dengan ketundukan kemudian kembali ke tempatnya. Bayangkan saudara kalau kemudian orang yang merasa dia begitu berkarunia, tajam, hebat, luar biasa, kayak dia aja gitu yang diurapi, kemudian memberontak, ya, ibadah itu akan kacau. Saudara, di mana ada ketidaktertiban, saya beritahu saudara, roh jahat sedang bekerja di sana. Tetapi Roh Kudus adalah roh yang tertib. Kita tunduk kepada arahan daripada otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita. Ya, dan saya percaya ketika kita mengaplikasikan karunia-karunia ini dengan koridor 3 ini, tentu saja startnya nggak boleh takut, ya saudara. Tapi ada ketundukan, ada ketertiban, ada saudaraku keberanian, ada kekuatan yang daripada kita tahu ini dari Tuhan, ini bukan dari kita. Dan tentu saja kasih. Maka kehidupan kita, penerapan, aplikasi daripada karunia ini pasti jadi berkat. Bukan hanya bagi gerejanya, tapi bahkan bagi dunia yang terhilang. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa dijangkau, dimuridkan, dibangun. Dan saya percaya kita menjadi agen kerajaan surga. Alat yang ada di tangannya, efisien, efektif bagi kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.